Nanti saya yang membawa aja pakai. Nanti momen 170. Shalom, selamat pagi untuk kita semua di sini. Dan baik, kita akan mulaikan pelajaran kita. Ya benar. Saya sambil menyapa yang di online. Jadi kami juga ada online-nya. Dan ini kita dari Malang, kita belajar bersama-sama dengan mereka yang ada di Jakarta dan bahkan di luar negeri. Ya, dari seluruh Indonesia ya. Oke. Ya. Kita akan mulaikan pelajaran kita. Baik. Oke, mari kita berdoa untuk mulai. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Di pagi hari ini kami ingin bertemu dengan Tuhan lewat firman, karena kami percaya firman di dalam Alkitab merupakan wahyu khusus yang diberikan bagi kami, sehingga kami secara khusus bisa mengenal siapa Tuhan yang menyelamatkan kami, siapa Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Dan demikian kami pun bisa melihat jalan yang baik untuk kami tempuh, jalan yang ada di depan kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan iman yang berkenan di hadapan Bapa. Bapa di surga, terima kasih. Kami ingin memuliakan nama-Mu lewat kelas ini, dan kami mohonkan kiranya dimanapun kami berada, kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Damai dari Tuhan terus ada di dalam hati kami, dan kasih-Mu senantiasa penuh di dalam kami, sehingga kami pun bisa menjalani kehidupan dengan terarah kepada Tuhan saja. Bapa di surga, kami membawa setiap anggota keluarga kami, setiap hal yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Karena kami percaya ketika kami melakukan segala kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan, sambil percaya dan menantikan Tuhan, maka Engkau yang akan menganugerahkan berkat dan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Kami mohonkan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami ketika kami mempelajari firman. Karena kami percaya ketika firman disampaikan, Roh Kudus-Mu bekerja atas kami semua yang mendengarkannya. Dan biarlah kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Kami bisa menerangi dan memberikan penghiburan kepada banyak orang, kekuatan dan pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan dan berserah hanya dengan meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Ya, hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan tema nyanyian baru. Ya, temanya apa? Nyanyian baru. Oke. Kita baca terlebih dahulu. Jadi pelajaran kita mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri sejarah penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, founder GPBSI di seluruh dunia. Ini penulis seri sejarah penebusan untuk membantu kita dalam memahami Alkitab. Ya, dengan demikian
Ketika kita baca Alkitab, kita pun bisa memahaminya. Betul ya? Di sini ada pernah menerima surat cinta kemudian nggak paham ini intinya apa, ini ditujukannya kepada siapa, ini maksudnya apa. Ada yang pernah bingung? Enggak ya? Biasanya terima surat cinta semua macam perumpamaan, semua macam simbol, kiasan, semua yang indah-indah, engkaulah bunga. Waduh. Ya, kita langsung mengerti begitu saja. Tetapi ketika berbicara mengenai Alkitab sebagai surat cinta dari Tuhan untuk kita, banyak dari kita nggak mengerti. Benar kan? Oh, ini maksudnya apa? Kenapa Tuhan tidak berterus terang? Kenapa? Kenapa Tuhan menyampaikannya dalam perumpamaan, gitu ya, dalam kiasan? Itu untuk menjemunyikan rahasia Tuhan dari setan. Makanya Yesus bilang apa? Yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi ada yang mendengar firman Tuhan hanya untuk coba-coba. Iya, memang ada seperti itu. Di zaman Yesus ada orang yang dengar firman Tuhan, tanya tentang firman Tuhan, tetapi tujuannya untuk menjatuhkan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan bukan manusia. Amin. Ya, Dia adalah hikmat Allah itu sendiri. Itu sebabnya Dia berbicara dengan perumpamaan. Tetapi kepada banyak orang Dia bicara dalam perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya Dia berterus terang. Ya, haleluya mengenai hal itu kan. Jadi kita semua orang banyak atau kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan, amin. 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 Ya. Dengan demikian kita perlu untuk memberikan telinga kita kepada firman Tuhan. Ya, baik. Mari kita membaca firman Tuhan. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai nyanyian baru. Ya, tema nyanyian baru. Nyanyian baru ini ternyata ada di Perjanjian Lama, bahkan di Perjanjian Baru. Ya. Kita baca terlebih dahulu Wahyu 14 ayat 3. Kita baca bersama-sama 2, 3. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Saudara, jika ada sebuah lagu baru keluar gitu ya, sangat viral, lagu rohani, biasanya kita langsung mengerti kan? Langsung bisa ngikut nyanyiannya kan? Benar ya? Tetapi nyanyian di dalam Alkitab dikatakan ada nyanyian baru, itu perlu dipelajari. Dan yang bisa mempelajarinya bukan sembarang orang, hanya 144.000 orang. Berarti untuk kita bisa memahami dan mempelajari lagu itu, nyanyian baru itu, kita harus menjadi 144.000 orang. Kalau kita nggak menjadi 144.000 orang, apakah kita bisa mempelajari nyanyiannya? Tidak akan bisa katanya. Bukan saya bilang, Alkitab bilang kan? Ini Wahyu 14 ayat 3. Nah, tetapi ini berbicara tentang nyanyian baru. Di dalam Alkitab banyak sekali nyanyian kalau kita lihat. Tetapi secara khusus ketika kita berbicara tentang nyanyian yang Alkitab sebutkan, yang Alkitab ajarkan, itu temanya adalah satu, yaitu keselamatan. Apa? Keselamatan. Keselamatan. Di dalam sejarah orang, Alkitab itu sejarah orang siapa? Orang Indonesia atau orang Israel? Orang Israel kan? Tetapi kita mempelajari sejarah bangsa lain. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu saudara sekalian mau mempelajari sejarahnya orang Yahudi, orang Israel, sedangkan sejarah Singosari, Gajayana sendiri nggak begitu hafal? Betul kan? Ya, karena kehendak Tuhan ada dikerjakan digenapi lewat bangsa Israel. Mereka umat Tuhan,
Makanya kita mempelajari supaya kita pun bisa menjadi umat Tuhan. Ya, di dalam Yesus Kristus kita semua adalah umat Tuhan. Nah, bagi orang Israel sampai hari ini peristiwa besar yang mereka ingat itu ada dua. Ya, ada dua. Mungkin setelah ini ada tiga. Tetapi setidaknya ada dua peristiwa di dalam Alkitab yang mereka senantiasa ingat. Selalu ingat dan selalu cerita kepada keturunan mereka. Yang pertama itu tentang keluar dari Mesir. Keluar dari perbudakan Mesir, atau namanya apa? Exodus. Dan yang kedua itu adalah 70 tahun penawanan Babel. Penawanan di Babel. Jadi kalau kita lihat tentang Exodus ini merupakan peristiwa yang tidak terlupakan. Sangat penting dan besar. Peristiwa yang penting bahkan dari sudut pandang sejarah penebusan. Kita perlu mengalami Exodus ini, Bapak Ibu. Yesus Kristus mengalami Exodus ini. Pernah tahu mengenai hal ini? Yesus pernah Exodus. Exodus seperti apa dia? Ya. Nah, jadi tentang orang Israel, ketika mereka itu keluar dari perbudakan, dunia perbudakan Mesir, ini merupakan peristiwa yang besar dan penting. Makanya kalau kita lihat ketika mereka keluar dari Mesir, meskipun mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir, tetapi ancamannya tetap ada. Apa tetap ada? Ancaman. Ya, Bapak Ibu pernah di sini yang misalnya menyaksikan atau dengar cerita orang gitu, atau pernah mengalami seolah-olah udah luput dari bahaya, tetapi masih merasa terancam. Seolah-olah sudah selesai semuanya, tapi kenapa masih ada khawatir? Sama seperti itu orang Israel, mereka telah keluar dari Mesir, tetapi masih ada kekhawatirannya. Kenapa? Karena mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Pasukannya Firaun itu diekspresikan di dalam Alkitab membawa 300 kereta. 300 kereta beserta dengan perwira. Zaman sekarang itu seperti tank, Bapak Ibu. Seperti apa? Tank. Ya. Di zaman itu Mesir sangat kuat dan ditakuti oleh seluruh bangsa. Bayangkan, misalnya kita semua adalah rombongan yang keluar dari Mesir, keluar dari majikan kita, tetapi ketika kita keluar dari perbudakan Mesir, tiba-tiba dikejar, mau dibunuh sama Firaun dan pasukannya. Apakah kita akan tenang-tenang saja? Oh, gak apa-apa, ada Musa ini. Apakah seperti itu? Enggak kan? Pasti ada kekhawatiran. Itu sebabnya Allah menuntun umat Tuhan, orang Israel, keluar dari perbudakan Mesir, tidak langsung pergi ke tanah Kanaan. Karena dari Mesir ke tanah Kanaan ada 3 jalan utama. Ada berapa jalan? Ada 3 jalan utama. Mereka bisa saja melewati 3 jalan itu. Dalam maksimal 2 minggu mereka akan tiba. Tapi Tuhan sengaja menuntun mereka ke bawah sampai ke Laut Merah. Kenapa Tuhan tuntun umat Israel itu ke satu tempat yang nggak ada jalan sama sekali? Bayangkan, di sebelah kanan ada tebing yang tinggi, kemudian di depan ada Laut Merah, di sebelah kiri pasukan Mesir sementara mengejar. Mau lari kemana? Bapak Ibu mau lari kemana? Mau berenang? Nggak akan sanggup kan? Ini lewati laut. Nah, di saat tidak ada jalan, Tuhan berikan jalan. Sama seperti itu dalam hidup kita pun, percayalah. Ketika kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat, ketika kita bersandar kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Amin. Seolah-olah di depan nggak ada jalan, pergumulan kita terlalu besar. Ketika kita percaya, kita bersandar, maka Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Amin. Nah, jadi orang Israel akhirnya mereka menyeberangi. Kalau kita lihat, akhirnya kan itu
lautnya dibelah dua kan? Lautnya terbelah dan orang Israel menyeberang di tengah-tengah, di tanah kering katanya. Ketika mereka menyeberang dengan iman. Saudara, coba bayangkan, misalnya dinding sebelah sini itu ada bendungan air. Airnya tinggi sekali, ikan-ikannya kita bisa lihat, kita bisa sentuh juga. Di sebelah situ juga ada dinding air, kita bisa pegang juga, bisa lihat semuanya. Dan di tengah-tengah ini adalah tanah kering. Airnya tinggi sekali, betul kan? Ketika kita jalan, kira-kira yang menjadi pikiran kita apa? Ini kalau dia runtuh airnya, waduh, hanyut kita semua, betul kan? Tetapi orang Israel gak pikir begitu. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak mereka. Jadi saudara, ketika kita ada permasalahan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya, miliki iman. Makanya orang Israel itu menyeberang Laut Merah dengan iman. Tetapi orang Mesir, mereka tenggelam gara-gara apa? Sambil mengejar orang Israel, mereka sambil lihat kiri kanan. Aduh, ini gimana ya? Ini gimana ya? Tambah lagi mereka tidak kenal dan tidak percaya Tuhan. Ya. Akhirnya Tuhan tenggelamkan mereka semua. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 29. 2, 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Benar ya? Itu. Maka sangat penting yang namanya iman. Kemudian, kalau kita lihat penyeberangan Laut Merah ini menjadi tanda lahirnya bangsa yang baru, bangsa yang memperoleh keselamatan. Itu sebabnya untuk kita menjadi umat Tuhan, apa yang menjadi tanda? Apa yang menjadi tanda kita beroleh keselamatan, kita menjadi umat Tuhan? Baptis. Baptis. Ya, memang mengenai baptisan ada macam-macam ini ya, gereja dengan doktrinnya seperti apa. Tapi semua penjelasannya ada dalam Alkitab. Kita tidak membahas hal itu. Yang kita perlu sadari bahwa apa? Bahwa baptisan itu menjadi suatu tanda bagi kita adalah umat yang memperoleh keselamatan. Keselamatan. Orang Israel pun ketika mereka menyeberangi Laut Merah, mereka ini menjadi tanda lahirnya bangsa baru. Mereka dikenal sebagai umat Tuhan yang beroleh keselamatan. Kita baca Ulangan 4 ayat 34 sama-sama. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Jadi mereka menyaksikan semuanya. Tidak ada yang melakukan hal-hal yang besar demikian. Hanya siapa? Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Itu sebabnya bagi kita hari ini pun penting untuk memiliki pengalaman iman. Percayalah, setiap hari dalam kehidupan kita itu adalah pengalaman iman. Pengalaman iman. Baik. Pertama mari kita lihat tentang nyanyian Musa. Kapan dia nyanyi ini? Musa bernyanyi ketika mereka menyeberangi, setelah mereka menyeberangi Laut Merah dan air laut itu tertutup dan menenggelamkan Firaun beserta pasukannya. Nah, setelah semua hal itu terjadi, orang Israel menyaksikannya. Musa, Allah menaruh pujian di dalam mulut Musa dan Musa menyanyi. Dan ketika Musa menyanyi, Musa mengajarkan kepada umat Israel. Saudara, yang keluar dari Mesir, ya, yang keluar dari Mesir itu berjumlah laki-laki umur 20 tahun ke atas dan bisa berperang. Itu berjumlah 603.550 laki-laki. Berapa? 603.550.
Ini Bilangan 1 ayat 46. Nah, kalau kita lihat, itu hanya laki-laki dewasa umur 20 tahun ke atas yang bisa berperang. Kalau misalnya itu kita memahaminya sebagai kepala keluarga, satu kakak itu ada 4 orang, berarti yang keluar dari Mesir sekitar berapa? 600 ribu kali 4 berapa? 200. Sekitar 2 juta kan? Bayangkan, pernah dengar 2 juta orang bernyanyi bersama-sama? Rame. Waduh, ketika mereka bernyanyi, itu pujian sampai jauh ya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat nyanyian Musa ini dikenal sebagai nyanyian Musa atau nyanyian laut. Dan nyanyian tersebut menjadi puncak tertinggi peristiwa Exodus, peristiwa keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi apa tema utama dari nyanyian Musa? Itu adalah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Tuhan menyelamatkan umatnya. Kalau di dalam buku yang ke-8, seri yang ke-8 yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, seri sejarah perusahaan yang ke-8 itu, Pendeta Abraham Park membaginya dalam 4 bait, ya, 4 bait nyanyian Musa. Di Keluaran 15 ayat 1 sampai 18. Bait pertama temanya itu tentang Tuhan. Dia adalah pahlawan perang yang menang atas Firaun. Jadi, saudara, saat ini siapa yang saat ini Tuhan Israel adalah Tuhan kita juga. Amin. Amin. Berarti Tuhan adalah pahlawan perang yang menang atas Firaun kan? Bagi siapa? Bagi kita kan? Jadi saudara, sementara perang apa? Sementara perang melawan apa? Dosa. Ya. Dalam perjanjian baru dikatakan peperangan kita bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Betul kan? Kita melawan hawa nafsu, kemudian dosa dan kejahatan, roh-roh yang berkuasa di angkasa katanya. Itu sebabnya kita perlu menempatkan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga kita bisa menang. Amin. Amin. Kalau kita mengandalkan diri sendiri susah, susah, ya. Kita berserah kepada Tuhan. Jadi ini bait yang pertama, dari isinya tentang pujian kepada Tuhan, tindakan penyelamatan yang ajaib dari Tuhan, bagaimana musuh ditenggelamkan seperti batu katanya. Batu apa? Dilempar ke laut, langsung tenggelam. Seperti itu musuh dikalahkan. Kemudian, kalau kita lihat di dalam bait yang keduanya, temanya tentang Tuhan, pencipta yang membelah laut dengan nafas hidungnya. Jadi Tuhan itu, dia setelah banyak waktu berlalu sejak waktu penciptaan, Tuhan mengingatkan kepada umatnya bahwa dialah pencipta. Sekarang, saudara pernah lihat misalnya dasar laut Jawa? Nggak pernah lihat kan? Dasar laut itu, dasar laut merah, siapa yang pernah lihat? Tidak ada yang pernah lihat, iya kan? Tetapi orang Israel bisa melihatnya. Luar biasa kan? Ini luar biasa. Itu sebabnya Allah itu pencipta. Dia menciptakan dan dia mewujudkan yang baik bagi anak-anaknya. Makanya di dalam ayat yang kedua ini berisi tentang pujian kepada Tuhan, Allah atas kuasa, mukjizat, Allah yang melenyapkan pasukan Mesir. Musuh tenggelam dikatakan seperti timah katanya. Lebih berat mana, timah atau batu? Saudara, saya pernah lihat ketika saya melayani di suatu pabrik. Saya lihat, ada truk yang besar sekali truknya. Ya, rodanya banyak kali rodanya, gitu ya. Di belakang rodanya itu ada 3, di depannya ada 2, kemudian ada 1 lagi di sana. Bayangkan itu berapa jumlahnya. Tetapi ketika dibuka, saya lihat mana barangnya. Loh, ini mana barangnya? Tiba-tiba dia datang, yang angkat-angkat itu. Bulldozer. Bulldozer ya? Bukan bulldozer itu ya.
geser-geser tanah gitu. Oh, forklift. Forklift gitu ya. Datang forklift dan mulai angkat batangan-batangan. Saya tanya, itu apa? Oh, itu timah. Loh, jadi satu truk ini hanya bawa itu? Iya. Beratnya luar biasa. Bayangkan, musuh tenggelam atas laut di laut itu seperti timah katanya. Betapa luar biasanya Allah kita. Amin. Dia yang menciptakan, Dia yang berkuasa atas kita. Nah, ayat yang ketiga dikatakan Tuhan Raja dengan kedaulatan yang mutlak. Artinya apa? Allah berdaulat. Dia, apa yang Dia janjikan pasti digenapi. Amin. Ya. Lagu-lagu kan begitu kan? Gimana lagunya? Pasti akan digenapi. Kan ada lagu itu kan? Jadi setiap apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa Dia akan menggenapi janjinya kepada keturunan Abraham, Allah menggenapinya karena kedaulatannya. Makanya Musa memuji Tuhan yang berdaulat karena Dialah Allah atas kuasa, Allah yang bermujizat melenyapkan pasukan Mesir seperti batu katanya di dalam apa? Kengerian dan ketakutan. Saudara, kalau misalnya kita sementara berjalan, nggak usah pakai mobil lah. Kita jalan misalnya, contoh gitu ya, dari Sukun misalnya, Jandi, ya, daerah sini, maaf ibu-ibu ya yang di Zoom nggak bisa membayangkan Jandi gitu ya. Nah, bayangin aja lah gitu ya. Jadi misalnya ada satu lampu merah, kita udah jalan di situ. Kemudian jarak sekitar 2 km di belakang kita itu ada pasukan yang sementara mengejar kita, itu pakai kuda. Sekarang kita sementara berjalan jarak 2 km, pasukan berkuda itu akan nyampe kepada kita akan terkejar atau tidak? Terkejar. Pasti akan terkejar kan? Sekarang ketika kita sementara berjalan seperti itu, sampai anak-anak pun kita udah gendong kan? Ada yang mau gendong lansia? Nggak ada yang gendongnya kan? Semua udah mulai lari, lansianya kasihan kan? Kasihan sekali. Jadi orang Mesir, Firaun itu hampir mengejar, mendapatkan orang Israel. 2 juta mau jalan, apakah bisa lari-lari? Nggak bisa. Maka apa yang Allah lakukan? Ya, Allah suruh malaikatnya untuk apa? Ini kan lagi dikejar kan, Firaun dan keretanya, perwiranya lagi mengejar, ada 300 kereta katanya. Allah suruh malaikatnya untuk datang mendekat, kemudian apa? Buka sekrup roda keretanya. Ya. Pada akhirnya, pada rusak semua keretanya kan? Apakah bisa kejar lagi? Nggak bisa. Wah, luar biasa. Mujizat Allah luar biasa. Karena apa? Dia ingin menyelamatkan umatnya. Itu sebabnya bagi Firaun dan pasukannya ada ketakutan dan kengerian. Iya kan? Makanya kita perlu senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan kita. Ya, kalau enggak, saudara, kita yang akan ditimpa ketakutan nanti. Ya, yang keempat, keempat dalam pujian atau nyanyian Musa, Tuhan ini bicara tentang Tuhan yang memerintah atas umatnya selama-lamanya. Isinya tentang bagaimana Tuhan cangkokkan umatnya di gunung milik Tuhan, bagaimana Tuhan siapkan tempat kudusnya, dan Tuhan memerintah atas umatnya selama-lamanya. Jadi kalau kita perhatikan, orang Israel, Musa sekalipun belum pernah lihat anak-anak itu seperti apa. Tidak ada seorang pun dari rombongan yang keluar dari perbudakan Mesir yang pernah lihat anak-anak. Tapi di dalam iman mereka menyanyikannya seolah-olah sudah pernah lihat. Saudara pernah lihat surga? Belum pernah. Ada pernah pergi ke sana? Ya, tapi itu tujuan kita kan, dan kita percaya. Amin. Sama
Sama seperti itu. Ya. Iman kita memiliki iman tentang masa depan. Iman tentang tanah janji. Kenapa mereka bisa memiliki iman yang demikian? Kenapa mereka percaya kepada tanah janji? Karena mereka telah mengetahui, telah mengalami pekerjaan keselamatan Tuhan dulu, Masa lalu. sekarang pun sudah mengalaminya. Maka mereka percaya di masa depan pun Tuhan akan mewujudkan iman mereka. Saudara, kita telah mengalami banyak kasih dan kasih karunia Tuhan dulu, sekarang pun kita mengalaminya. Percayalah, dengan itu kita bisa memandang masa depan dengan iman. Ya. Dengan iman kita akan memandang masa depan. Keluaran 15 ayat 13, 15 dan 17. Jadi kalau kita lihat, itu nyanyian Musa, nyanyian baru. Ya. Kenapa nyanyian baru? Karena sebelumnya nggak pernah nyanyi. Saudara, ketika orang Israel dalam perbudakan, bahkan mau bernyanyi pun susah, saudara. Mau bernyanyi pun susah. Itu sebabnya umat Israel, mereka belum pernah menyanyikan nyanyian yang dengan sukacita. Tetapi ketika mereka mengalami keselamatan dari Tuhan, mereka menyanyi. Mereka menyanyi. Pertama kali. Belum pernah mereka alami hal-hal yang besar sebelumnya. Ya, setelah mereka mengalaminya, mereka bernyanyi. Jadi, yang kedua kita akan lihat tentang nyanyian baru yang dinyanyikan oleh 144.000 orang. Nah, sekali lagi, siapakah yang menyanyikan nyanyian baru di zaman Musa? Mereka adalah orang-orang yang menyaksikan keselamatan dari Tuhan. Apa yang mereka alami, saudara? 10 tulah mereka alami, ya kan? Mereka saksikan semuanya. Kemudian Firaun ditenggelamkan, 600 keretanya ditenggelamkan. Mereka saksikan semuanya. Dan saat itu mereka menyaksikan majikan mereka yang lama sudah mati. Sekarang majikan mereka adalah Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat orang Israel, mereka tidak mengalami 10 tulah, tetapi mereka menyaksikan bagaimana 10 tulah itu turun atas orang Mesir, atas seluruh tanah Mesir. Bayangkan, kalau misalnya hujan merata seluruh malam, kecuali gereja di Krui. Bukankah itu aneh? Aneh kan? Bayangkan itu terjadi di Mesir. Seluruh tanah Mesir mengalaminya. Tetapi Goshen, tempat umat Tuhan berada, tidak mengalaminya. Itu sebabnya hari ini kita semua telah mengalami keselamatan lewat Yesus Kristus. Ya kan? Kita mengalaminya. Dosa dan maut telah ditenggelamkan hanya di dalam nama Yesus. Roma 6 ayat 23 di situ dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Makanya percayalah bahwa ketika Yesus nantiasa ada dalam kita, maut itu tidak ada lagi. Bukankah kita menantikan Tuhan datang kembali? Kalau Tuhan datang terus gimana kita? Tuhan tunggu dulu, saya harus mati dulu baru Tuhan datang. Apakah begitu? Enggak kan? Ketika dia datang, mereka yang sudah mati akan dibangkitkan. Mereka akan diubahkan. Tetapi mereka yang masih hidup akan diubah, katanya. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 51. Jadi ketika kita atau setelah kita percaya Yesus, majikan kita harus berubah, harus ganti. Sekarang kita melayani siapa? Tuhan. Bukan melayani dosa, melainkan melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya. Harus seperti itu. Makanya makna Exodus, makna dikeluarkan dari perbudakan Mesir, itu apa, saudara? Exodus memiliki makna perjanjian sul.
perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham 636 tahun sebelumnya, itu semua digenapi. Dan siapa yang menggenapinya? Yang menggenapi adalah mereka yang keluar dari Mesir, mereka yang Exodus. Hari ini pun kita harus menjadi penggenap perjanjian suluh ini. Kita harus menjadi orang yang keluar dari dunia yang penuh dosa dan kejahatan. Kita harus kembali ke surga. Harus janji ya. Mau janji? Kita semua harus ke surga, amin. Harus ketemu, jangan sampai nanti di sana. Yang ini mana ya? Kayaknya saya tahu yang ini harusnya ada. Kok dia nggak ada, gitu ya? Terus kita akan, loh, itu kan rajin sekali yang itu, pelayanan yang luar biasa. Pendeta yang itu, hebat sekali. Dia mana sekarang ya? Kok nggak ada di sini? Atau yang lain kita akan, loh, kok dia di sini? Akan kaget, oh ternyata tanpa kita perhatikan imannya sudah berubah, ya. Tetapi hal yang akan kita kaget juga itu adalah, wah, saya ada di sini. Amin. Karena kasih karunia Tuhan, ya. Nah, jadi makna Exodus yang kedua, Exodus menjadi keberangkatan baru. Keberangkatan baru di mana apa? Tidak mengingat hal-hal di masa lalu. Tetapi kita tidak mengingat masa lalu lewat apa? Diberikan kalender baru. Kalender baru. Zaman dulu, Bapak Ibu, ini menjadi bahan tesis saya. Saya cari mengenai hal ini. Saya pernah mendengar bahwa di zaman dulu itu, Mesir kuno itu 1 minggu 10 hari. 1 minggu berapa hari? 10 hari. Tapi saya cari itu ada di mana itu. Karena harus kalau pembuktian akademis harus ada buktinya kan. Nah, jadi akhirnya saya ketemunya itu bukan di buku-buku teologi ya. Saya ketemunya itu di buku arkeologi. Ya. Dan di situ dibuktikan, dikatakan bahwa apa? Mereka menemukan bahwa Mesir kuno itu 1 minggu bukan 7 hari, melainkan berapa? 10 hari. Orang Israel mereka tidak bisa menjaga Sabat. Gara-gara apa? Gara-gara 1 minggu itu 10 hari. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka diberikan kalender baru. Sebelum kita percaya Yesus, kita menjalani kehidupan semau kita. Tetapi setelah kita percaya Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, akhirnya hidup kita menjadi berbeda. Kita mulai memperhatikan, oh iya, hari Minggu itu hari Tuhan. Ya, kita mulai menjaganya. Oh, ada waktu-waktu untuk kita beribadah, mendekat kepada Tuhan. Karena ada kalender baru bagi kita. Dan yang menjadi standar kalender itu siapa? Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri menjadi standar kalendernya. Ya. Keluaran 14 ayat 30 dan 31 kita baca. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba itu. Amin. Seperti ini, ya. Nah, maka kesimpulannya apa? Ada nyanyian baru. Tetapi nyanyian baru ini dikatakan temanya adalah tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Luar biasanya di dalam kitab Wahyu disebutkan bahwa ada 2 nyanyian katanya. Yang namanya, yang pertama itu adalah nyanyian Musa, yang kedua nyanyian anak domba. Apakah Yesus pernah bernyanyi, Bapak Ibu? Sekali lagi mau tanya, apakah Tuhan Yesus pernah bernyanyi? Pernah? Belum pernah? Setengah pernah? Ya, Alkitab mencatat bahwa, ya nanti saya lupa ayatnya, tetapi nanti kita bisa cari. Ketika Yesus setelah perjamuan terakhir, ya, Paskah itu, perjamuan terakhir, ketika Yesus dan murid-muridnya menyeberang sungai Kidron menuju Taman Getsemani, mereka menyanyikan pujian. Kitab Injil mencatatnya. Ya.
nanti bisa cari tentang ayatnya. Nah, tetapi tidak pernah dituliskan secara jelas Tuhan Yesus itu nyanyinya seperti apa, liriknya bagaimana, nggak ada. Jadi dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu bahwa isi nyanyian, dari mana kita tahu isi nyanyian dari nyanyian anak domba? Kita bisa tahu bahwa apa? Nyanyian anak domba temanya pun sama, yaitu tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Makanya tentang nyanyian keselamatan ini dinyanyikan bukan oleh semua orang, tetapi hanya dinyanyikan oleh siapa? 144.000 orang yang berdiri di Bukit Sion. Ini membuktikan bahwa apa? Nyanyian baru tersebut, nyanyian keselamatan itu sejak zaman Musa terus menerus diwariskan sampai zaman Yesus, terus menerus diwariskan sampai kapan? Sampai akhir zaman, saudara. Sampai kepada akhir zaman. Makanya siapa yang berkualifikasi menyanyikan nyanyian baru? Yang pertama, yang berkualifikasi untuk menyanyikan nyanyian baru adalah yang berdiri bersama anak domba di mana? Di Bukit Sion. Ya, puji Tuhan, nama gerejanya Bukit Sion. Tetapi maksudnya ini apa? Wahyu 14 ayat 1 kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kalau kita lihat di Wahyu 14 ayat 1, sangat penting di mana kita berdiri. Betul? Apakah kita berdiri di pihak Tuhan atau bukan? Itu sangat penting. Di sini dikatakan 144.000 orang ini berdiri bersama-sama dengan anak domba itu. Dan mereka berdiri di mana? Di Bukit Sion. Bukit Sion di dalam Alkitab sering menunjuk kepada sesuatu yang tidak goyah, kondisi yang teguh. Itu sebabnya ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, iman kita harus apa? Tidak goyah. Iman kita harus teguh. Harus seperti itu. Pernah dengar ayat yang bilang begini? Orang yang bertahan sampai akhir akan beroleh keselamatan. Akan selamat katanya. Artinya apa? Yesus sudah berkata, harus berjaga-jaga, karena tidak semua orang bisa bertahan. Bertahan apanya? Imannya. Makanya iman kita harus bertahan sampai akhir. Untuk bisa bertahan, kita tidak boleh goyah. Untuk kita tidak boleh goyah, untuk kita bisa teguh, apanya yang harus kita pegang teguh? Memang iman. Tetapi iman muncul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang diberkati jika kita dekat dengan firman Tuhan. Terlebih kita harus melakukannya. Ya? Harus melakukan firman itu. Pada akhirnya dikatakan 144.000 orang, mereka adalah buah-buah pertama yang ditebus. Buah keberapa? Yang pertama katanya. Artinya mereka yang sulung. Sini ada anak sulung di sini. Ada? Ada anak sulung? Ada berapa anak sulung ya? Ya. Sekarang orang tua kepada anak sulungnya lebih keras mana? Kepada orang tua kepada anak sulung atau kepada anak yang berikutnya? Anak sulung biasanya lebih keras. Iya kan? Ya bisa lebih keras. Kenapa? Karena ada tanggung jawab, ya kan? Lebih memahami tentang orang tua dan lain-lain. Sama seperti itu, 144.000 orang ini, mereka adalah buah-buah pertama yang ditebus katanya. Kemudian, jadi mereka yang berdiri bersama dengan anak domba di Bukit Sion, mereka yang berkualifikasi untuk menyanyikan nyanyian baru. Yang kedua, yang berkualifikasi untuk menyanyikan nyanyian baru, itu adalah mereka yang mempelajari firman Allah. Mempelajari firman Allah. Kita baca Wahyu 14 ayat 3. Sama-sama. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu.
Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Waktu SMA dulu, saya pernah ikut KUR karena nilai kesenian saya jelek sekali. Itu nilai cuma 6 terus. Pas SMP, pas SMA, aduh, saya sangat sulit untuk memahami ini bidang kesenian. Tiba-tiba guru kesenian bilang, kalau ikut KUR minimal 8. Oh, saya masih ikut KUR. Nah, ketika ikut KUR diajarkan salah satu pujiannya adalah pujian yang judulnya nyanyian baru. Dulu saya nggak terlalu suka baca Alkitab. Jadi ya bilang itu adalah Alkitab, oh ya amin, udah gitu aja gitu. Saya tidak pernah menyadarinya. Tetapi nyanyian itu kira-kira nadanya begini, saya lupa sebagian besarnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Seperti itu. Terus apa gitu. Nah, ketika mempelajari pelajaran ini tentang nyanyian baru, saya jadi berpikir, apakah nyanyian itu yang dimaksud? Apakah nyanyian itu yang dimaksud? Tuhan memberikan. Apa kita nyanyikan saja itu berarti kita otomatis langsung 144.000. Berarti orang yang tidak percaya pun gampang, belajar aja nyanyian dari kita, langsung selesai kan? Apakah itu yang dimaksud nyanyian baru? Ternyata tidak kan? Nyanyian baru tidak sesederhana dan tidak sesederhana yang kita pikirkan. Nyanyian baru berbicara mengenai firman yang berisi tentang keselamatan dari Tuhan. Benar kan? Keselamatan dari Tuhan. Ketika Musa bernyanyi, apakah itu cuma 2 bait selesai? Panjang kan? Itu dari ayat 1 sampai 18 loh. Iya kan? Ya. Sekarang nyanyian aja kalau nyanyiannya itu terlalu banyak agak sulit untuk dinyanyikannya, ya. Tetapi dikatakan nyanyian itu harus dipelajari dan yang mempelajarinya hanya 144.000 orang. Berarti untuk bisa mempelajarinya kita harus menjadi 144.000 orang itu baru bisa belajar. Tanpa itu nggak akan bisa. Sekarang mereka yang nggak pernah mau baca Alkitab, nggak mau merenungkannya, apalagi belajar Alkitab, apakah mereka bisa mempelajari nyanyian ini? Tidak akan bisa, ya kan? Kita tidak akan bisa jika kita tidak mempelajari firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi 144.000 orang. Dikatakan yang berkualifikasi menyanyikannya adalah mereka yang di mulutnya tidak ada dusta dan tidak bercela. Wahyu 14 ayat 5 kita baca, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi hanya ada kebenaran yang ada di mulut mereka. Mereka hanya menyampaikan tentang kebenaran dari Tuhan saja. Tidak ada tipu di dalam mulut mereka, ya. Tidak bercela katanya. Nah, ini menjadi suatu semangat bagi kita bahwa apa? Kita harus menjadi 144.000 orang ini. Amin. Harus menjadi anggota ini. Dengan demikian kita pun bisa mempelajari nyanyian baru tersebut. Ya. Kita baca Wahyu 17 ayat 14. Ayat terakhir kita sama-sama. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Hari ini untuk menjadi 144.000 orang itu kita harus terpanggil. Ya, artinya hati kita itu harus tergerak untuk dipanggil Tuhan. Iya kan? Karena nggak bisa, ayo datang, nggak bisa begitu. Iya kan? Mau ditarik-tarik sampai kapan? Anak kecil, kalau kita mau jalan sebagai orang tua, kita akan tarik-tarik kan? Kalau buru-buru, bener ya? Sekarang setelah umur 30 tahun masih tarik-tarik. Agak aneh kan? Kita percaya sudah berapa tahun? Benar ya? Pada
benar-benar kita harus doa minta Tuhan supaya Roh Kudus bekerja di dalam kita sehingga kita, panggilan kita itu tampak lewat kerinduan kita akan Tuhan, rindu untuk beribadah, rindu untuk firman-Nya, ya. Pada akhirnya kita bisa percaya diri bilang apa? Aku dipilih Tuhan. Betul ya? Yesus bilang banyak yang dipanggil, berapa yang dipilih? Sedikit yang dipilih, ya kan? Sedikit yang dipilih. Makanya kita harus menjadi orang yang dipilih. Amin. Tetapi orang yang dipilih harus apa? Setia. Ini harus setia. Setia harus benar, ya, harus benar. Ya, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberkati kiranya kita semua bisa menjadi orang-orang yang terpanggil, yang dipilih dan setia, pada akhirnya bisa mempelajari nyanyian yang baru. Amin. 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 Ya, semoga bisa dipahami pelajarannya. Ya, minggu depan kita akan lanjut dengan pelajaran yang lain. Ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanya sekitar pembahasan kita hari ini? Ya, tentang nyanyian baru. Ya. Nyanyian yang kita nyanyikan setiap hari Minggu atau setiap kali ibadah, apakah itu termasuk nyanyian baru? Bukan. Jadi nyanyian baru di dalam Alkitab bukan menunjuk kepada nyanyian yang kita nyanyikan itu, bukan. Lebih dari itu. Ya, itu berbicara tentang firman di dalam Alkitab. Alkitab dituliskan bagi kita supaya apa? Kita percaya Yesus. Supaya kita apa? Percaya Yesus. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Ya. Sekitar situ. Ya, nanti bisa baca. Ada yang lain? Silakan. Jika mau bertanya. Tuhan apakah pernah nyanyian juga? Tuhan itu padahal yang menyanyikan kan 144.000 orang itu. Sekali lagi, Ibu. Tuhan itu apakah pernah menyanyikan itu loh Pak maksudnya? Pernah nyanyian gitu. Padahal yang menyanyikan itu kan 144.000 orang. Ya, jadi ketika dikatakan anak domba pujian dari Allah, gitu ya. Di zaman Musa, Allah anugerahkan itu kepada Musa. Musa mengajarkan orang Israel dan menyanyikannya, gitu ya. Betul ya? Karena kita tidak pernah dengar Tuhan nyanyian, gitu ya. Tetapi nyanyian di dalam pemahaman kita itu adalah yang bernada kan. Kitab Mazmur itu nyanyian, ya kan? Dan nyanyian itu, kitab Mazmur itu merupakan firman Allah. Jadi nyanyian di dalam Alkitab bukan hanya sekedar berbicara tentang kita bernyanyi dengan nada diulang-ulang, bukan sekedar lagu yang seperti itu, ya. Tetapi di dalam Alkitab nyanyian berisi menunjuk kepada firman Tuhan. Kepada apa? Firman Tuhan. Kenapa diberikan dalam bentuk nyanyian? Supaya gampang ingat. Supaya gampang ingat. Benar ya? Makanya ada di dalam kitab Mazmur selalu diulang-ulang namanya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa diulang-ulang terus itu? Apakah tujuannya kita untuk ya diulang-ulang saja? Bukan, supaya kita benar memahami, oh iya, memang kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Ya, seperti itu. Jadi nyanyian di dalam Alkitab menunjuk kepada apa? Firman yang bertujuan untuk mudah diingat. Seperti itu, ya. Nah, tetapi apakah Tuhan bernyanyi? Secara langsung kita bisa melihat Yesus yang bernyanyi. Ya, Yesus yang bernyanyi. Bapak Ibu pernah ketemu ayatnya?
Pernah ketemu ayatnya ketika Tuhan bernyanyi? Itu di kitab Injil. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat. Ya, Markus, coba lihat. Markus 14 ayat 26. Ada yang rela baca? Markus. Ini mohon maaf operatornya nggak ada, jadi nggak bisa ditampilkan. Ya, jadi harus manual. Ya, silakan baca. Markus 14 ayat 26. Silakan baca yang sudah ketemu. Markus 14 ayat 26. Di sini mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Sion. Bukit Zaitun, ya. Bukit Zaitun. Coba Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ayat 30. Matius 26 ya. ayat 30. Matius 26 ayat 30. Silakan baca. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi mereka menyanyikan pujian kan? Pujian. Ya. Ya. Jadi kita bisa tampak bahwa ya Tuhan Yesus pun menyanyikan pujian bersama-sama murid-muridnya. Makanya hari ini kenapa kita juga ada nyanyian, gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang ada lagi? Ya, lagunya kan ada, Pak. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Gitu. Ya, itu kita bikin, gitu ya. Kita menyusun syair itu, manusia menyusun syair itu untuk mengingat ayat tersebut, gitu ya, kutip ayat tersebut. Tetapi isinya yang kita perlu pahami bahwa isi dari nyanyian baru atau nyanyian dari Tuhan, temanya adalah tentang keselamatan, ya. Makanya di dalam lagu-lagu rohani pun ya, kita perlu bijaksana. Kita mendengarkan itu adalah untuk bagaimana sambil mengingat keselamatan dari Tuhan, ya, sambil mengingat bagaimana iman kita. Karena tantangannya nanti lagu-lagunya terlalu berfokus kepada kita dan bukan kepada Tuhan. Itu, ya, benar ya? Itu banyak ya. Kalau kita tidak sekali itu lagu-lagu itu hanya fokus untuk kita, Tuhannya nggak dipedulikan. Yang penting saya, loh Tuhan gimana? Tuhan ya Tuhan, saya. Nggak boleh begitu. Ya, nyanyian yang kita lakukan, kita nyanyikan itu harus disari iman kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Baik. Yang di Zoom, jika ada yang bertanya silakan. Bisa dipahami? Berarti ciptaan manusia ya, Pak ya? Ya. Ciptaan dari manusia, dari Tuhan turun ke manusia. Lalu menciptakan manusia lagu-lagu itu semua. Lagu-lagu yang mana? Manusia sekarang bisa menciptakan lagu-lagu itu. Ya. Jadi kita perlu lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan bekerja itu lewat firman-Nya. Benar ya?
Dan firman di dalam Alkitab itu semuanya menunjuk kepada Yesus Kristus. Apa pekerjaan keselamatan, pekerjaan penebusan yang Yesus lakukan. Nah, ketika misalnya Daud, dari satu sisi kita lihat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus selanjutnya, oh Daud lagi bernyanyi, benar ya? Siapa yang ciptain? Daud. Satu sisi kita melihat begitu kan? Tetapi Daud menyanyikan tersebut karena inspirasi dari Tuhan. Nah itu. Karena inspirasi dari siapa? Tuhan. Tuhan campur tangan. Nah, saya percaya juga banyak pencipta-pencipta lagu dari zaman dulu sampai hari ini, mereka benar-benar merenungkan seperti apa kasih Tuhan, pekerjaan keselamatan dari Tuhan, sampai mereka terharu dan menyusun lagu. Kan? Beda dengan ada juga yang menyusun lagu apa? Ini kayaknya bagus, ini bisa viral lagu ini. Beda kan? Beda ya? Oh ini bagus ini. Oh nadanya kalau seperti ini akan hit. Wah ini akan dinyanyikan oleh semua gereja. Beda kan? Motivasi pun berbeda. Makanya kita pun harus ketika kita menyanyikan lagu apapun itu, nyanyikanlah dengan iman, gitu ya? Dengan iman. Tanpa iman, nggak bisa. Apa yang bisa diterima? Nah, seperti itu. Tuhan memakai manusia untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Makanya lewat Musa, lewat Salomo, lewat Daud, lewat paduan suara di zamannya Daud, dia latih mereka semua. Daud berikan syairnya, kemudian para pemusik mereka mereka bikin arrangementnya, ya. Itu semua bagaimana Allah bekerja lewat manusia, ya, seperti itu. Oke, silakan Pak. Oke. Baik. Apakah semua orang bisa menciptakan nyanyian baru? Tidak. Kita lihat dari kacamata Alkitab ya. Tidak. Nyanyian baru atau nyanyian itu semua bersumber dari Tuhan, bukan manusia. Bukan inisiatif manusia, bukan. Ya, tetapi bagaimana Allah bekerja di dalam manusia. Ini sama seperti iman. Iman itu adalah anugerah dari Allah, bukan atas usaha manusia. Sama seperti itu, ketika nabi-nabi bernubuat, ketika nabi-nabi itu menyampaikan, menuliskan, itu semua atas inspirasi Roh Kudus. Makanya meskipun penulis Alkitab beda-beda, temanya satu, apa? Keselamatan. Nah, itu. Apakah manusia bisa membuat nyanyian baru? Tidak bisa. Ya. Nah, makanya nyanyian baru yang dimaksudkan itu sesuai dengan konteks di dalam Alkitab, bukan dengan pemahaman sekarang. Oh, nyanyian baru keluar. Itu bukan itu. Ya, nyanyian baru yang kita bahas adalah di dalam Alkitab. Ditulis nyanyian baru, maksudnya apa? Nah, itu. Ya. Oh, nyanyian misalnya nyanyian untuk kerohanian, ya silakan, siapapun boleh bikin. Siapapun boleh menciptakan, ya silakan. Ya. Ya, mau artis, mau jemaat biasa, siapapun silakan. Nah, itu merupakan kesaksian iman kan? Ya, seperti itu. Dan banyak juga yang kutip dari Alkitab kan? Seperti itu. Ada proses-prosesnya. Tetapi berbeda, harus bedakan. Bukan itu nyanyian baru yang dimaksud
Dengan demikian kita akan bisa, oh iya, ternyata nyanyian itu seperti apa. Nyanyian ini berbicara tentang firman. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal, nyanyian itu merupakan suatu menunjuk kepada firman Tuhan untuk memudahkan kita dalam mengingatnya. Gitu. Makanya dibikin dalam bentuk nada. Betul ya? Dan kata baru di situ, nah ini kata baru ini menunjuk kepada baru dalam kualitas, baru dalam kualitas, dalam isinya, gitu ya. Bahwa apa? Bahwa ini merupakan sesuatu yang baru dalam segala sisi, sehingga berbeda dari sebelum-sebelumnya. Tetapi temanya tetap sama, yaitu apa? Keselamatan. Saudara, sekarang Rasul Paulus bilang begini. Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah rahasia yang telah tersembunyi berabad-abad lamanya. Sekarang disingkapkan lewat gereja. Sekarang berarti setelah kita terima Yesus dan tahu Yesus, berarti sudah selesai kan? Udah cukup? Perlu kenal lagi? Ya. Apakah setelah percaya Yesus, setelah ikut Yesus, secara otomatis kita tahu segala tentang kehendak Tuhan? Ketika kita percaya Yesus, kita langsung paham semua yang ada di dalam Alkitab? Ternyata tidak kan? Ternyata tidak. Kita perlu mempelajarinya. Apa maksud kehendak Tuhan? Ya. Nah, kehendak Tuhan ini untuk keselamatan, inilah yang kita nyanyikan. Artinya apa? Kita ingat, kita latih terus. Karena ini bicara tentang mempelajari kan? Mempelajari, bukan bicara satu hari, tetapi berkali-kali. Ya. Ya. Bukan. Ciptaan yang nyanyian baru itu, misalnya Alkitab di Mazmur 119, 105, ya, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oh, kemudian itu adalah nyanyian baru? Bukan, gitu ya? Bukan itu maksudnya nyanyian baru. Nyanyian baru merupakan sesuatu yang disingkapkan Allah kepada kita yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Itu sebabnya itu baru. Kalau kita sudah tahu, maka itu nyanyian lama. Betul kan? Jadi ya soalnya apakah nyanyian lama itu layak dan apakah layak Oh tentu. Jadi firman Tuhan, ingat, firman itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Benar ya? Yesus pun sama kan? Yesuslah firman yang menjelma menjadi manusia. Sosok asli Yesus adalah firman. Ya. Langit dan bumi akan berlalu. Bunga, rumput menjadi kering, bunga layu, tetapi firman Allah tetap selama-lamanya. Nah, firman Allah itu bagian manapun di dalam Alkitab kita nyanyikan itu merupakan sesuatu hal yang menyegarkan kita. Benar ya? Ya, seperti itu. Tetapi apakah itu yang dimaksud nyanyian baru di dalam Alkitab? Bukan. Karena nyanyian baru itu perlu dipelajari. Ini perlu dipelajari. Ya, dan itu adalah nyanyian yang baru. Nah, mungkin dalam kesempatan selanjutnya saya akan lebih menjelaskan, menekankan tentang nyanyian baru yang dimaksud di dalam Wahyu pasal 14. Ya. Nanti Kamis depan silakan datang. Silakan. Berarti nyanyian baru itu adalah ketika kita terima firman, mungkin saya dapat itu nyanyian baru atau yang lain, nggak selalu sama gitu.
Jadi sama seperti begini. Ketika Yesus menyampaikan firman, Yesus sampaikan firman Tuhan, semua pengajarannya. Apakah 12 murid imannya sama semuanya? Beda-beda. Beda-beda kan? Bagaimana mereka mengenal Yesus? Apakah sama semuanya? Beda-beda juga. Siapa yang paling gak mau tahu tentang Yesus dari antara 12 murid? Pada akhirnya kita lihat Yudas kan. Mungkin masih ada yang lain yang lebih cuek gitu ya. Mungkin saja gitu ya. Nah, yang paling kenal Yesus dibandingkan yang lain dari 12 murid siapa? Yohanes. Kenapa Yohanes? Dan kekasih. Murid terkasih katanya ya dalam Injil. Nah, Yohanes yang paling dekat. Jadi setiap orang bisa memiliki penerimaannya beda-beda di waktu yang berbeda-beda. Tetapi pada waktunya murid-murid semuanya menjadi paham. Benar ya? Sama seperti itu, masing-masing kita memahaminya berbeda-beda di waktu yang berbeda-beda. Tetapi Allah memiliki waktu untuk kita masing-masing. Benar ya? Tetapi ketika tiba waktunya, Allah tidak akan menunggu kita. Dia akan seperti memaksa kita atau mendesak kita untuk cepat-cepat sadar, cepat-cepat mengerti, karena waktunya sudah dekat. Ya, supaya kita bisa bersiap-siap dan berjaga-jaga. Kalau misalnya ujian masih 1 tahun lagi, orang tua akan berikan kasih ingat anak-anaknya? Nggak ada orang tua kasih tahu, iya kan? Tapi pas sudah mendekat, bulan depan udah ujian, ayo belajar, iya kan? Ya karena dia masih besok udah mau ujian, ayo belajar, iya kan? Ya, seperti itu akan mendesak kan? Orang tua akan mendesak. Sama seperti itu Tuhan pun akan mendesak kita, ya. Tetapi jangan kita terlena seolah apa? Masih lama, nah ini masih apa? Lama. Nyanyian baru pada akhirnya kita harus memahaminya dan mengertinya. Ya, mengertinya. Lebih dalam mengenai hal itu kita akan belajar sama-sama Kamis depan. Ya? Yang di dalam Zoom ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ada? Sudah? Baik, nanti setelah ini kita bisa diskusi juga, ya. Ibu-ibu, bapak yang di Zoom bisa pahami pelajaran hari ini? Ya, puji Tuhan. Apakah ada yang mau diumumkan? Baik. Untuk minggu depan, jika ada yang berhalangan ikut, mungkin nanti bisa mengikutnya lewat YouTube GPBSI Malang. Ketik aja GPBSI Malang, nah nanti ada di situ, ya, yang bisa ikut. Oke, baik, kita tutup kelas kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita muliakan Tuhan. Terima kasih. Selamat siang.